Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Wanda Aida Ridwan. Di sini aku akan meng-share bagaimana sih cara kita mengelola kelas dengan baik, memanajemen kelas dengan baik. Oke, coba kamu bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kelas, lalu guru menjelaskan di depan dengan serius. Namun yang di belakang ada siswa yang mulai berisik, lalu tertawa kecil, hingga akhirnya suasana kelas itu berubah menjadi tidak kondusif. Guru pun menegur dengan keras, bahkan memberikan hukuman. Kelas memang jadi diam, tetapi itu tuh hanya sesaat. Karena setelah itu, perilaku yang sama akan terus berulang kembali. Sebenarnya ini tuh bukan hanya tentang siswa yang tidak disiplin, tapi tentang bagaimana kelas itu dikelola dengan baik. Menurut Jacob Kounin, pengelolaan kelas yang efektif ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengendalikan situasi secara menyeluruh dan mencegah gangguan sejak awal. Namun dalam kasus ini, guru cenderung bersikap reaktif, yaitu baru bertindak setelah masalah terjadi. Selain itu, pendekatan yang hanya mengandalkan hukuman tidak cukup untuk mengubah perilaku siswa secara permanen. Menurut B.F. Skinner, perilaku lebih efektif berubah melalui penguatan positif dibandingkan dengan hukuman. Artinya, ketika siswa dihargai atas perilaku baiknya, mereka akan lebih termotivasi untuk mengulanginya kembali. Hal lain yang sering luput adalah lingkungan belajar. Coba kamu bayangkan, kamu belajar di lingkungan kelas yang berantakan, kurang pencahayaan, dan suasananya itu menjadi tidak nyaman. Tentu tidak akan fokus untuk belajar. Menurut Uri Brovin-Benners, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan perkembangan individu. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa proses belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Jadi, suasana kelas bukan hanya latar belakang, tetapi bagian penting dari seluruh proses pembelajaran. Masalah lain muncul ketika guru menggunakan pendekatan yang terlalu otoriter. Semua aturan itu ditentukan sepihak, siswa tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, dan suasana kelas akan menjadi tegang. Menurut Kurt Lewin, kepemimpinan otoriter dapat menekankan partisipasi dan kreativitas individu. Akibatnya siswa menjadi pasif dan kurang percaya diri. Sebaliknya, pendekatan demokratis justru lebih efektif karena menurut Kurt Rogers dan John Dewey, pembelajaran akan lebih bermakna ketika siswa merasa dihargai dan didengarkan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Karena siswa diajak membuat aturan bersama, diberi ruang untuk bertanya dan dihargai pendapatnya. Mereka tidak hanya belajar materi, tetapi juga belajar bagaimana caranya bertanggung jawab. Pada akhirnya, manajemen kelas itu bukan tentang mengendalikan siswa, melainkan tentang menciptakan lingkungan belajar yang aman, aktif, serta bermakna. Karena kelas yang baik bukan kelas yang paling diam, tetapi yang mempunyai pace untuk siswa berkembang. Semoga konten ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam mengelola kelas dengan lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.